Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Salam sejahtera yang bertema AI Product Management, mengembangkan aplikasi AI yang human center. Perkenalkan, saya Fadil Danendra selaku Business and Community Lead Assistant Indigo Hub Makassar yang akan menemani teman-teman semua sebagai moderator pada pagi hari ini. Nah, supaya lebih seru, coba dong teman-teman isi di kolom chat dengan menuliskan asal kota atau kampus kalian. Saya mau lihat nih dari mana, apa kira-kira peserta kita kali ini tuh dari mana aja. Ada dari Makassar, Kak Narti. Kak Nur Wahyuni dari Makassar. Oh, Musli Makassar ya. Ada dari Jeneponto. Oke. Dari Musli dari Makassar ya. Oke, untuk hari ini tuh kita nggak akan cuma mendengarkan materi. Kita juga sama-sama akan berdiskusi dan belajar tentang bagaimana AI Product Management bisa membantu kita membangun aplikasi yang benar-benar human centered gitu, yaitu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi saya harap teman-teman tuh bisa aktif terlibat baik dengan bertanya, memberikan komentar maupun berbagi pengalaman di kolom chat. Nah, sebelum kita lanjut, izinkan saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada program partner kita yang telah mendukung terselenggaranya acara kegiatan hari ini, yaitu ada Indigo dan Pondok Informatika. Terima kasih atas kolaborasi dan dukungannya sehingga acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk membuka acara dengan perspektif yang lebih luas, mari kita dengarkan dulu keynote speech dari Kak Rizal yang akan menyampaikan pandangan seputar eh, bagaimana sih event ini akan membantu kita untuk kedepannya. Kemudian kepada Kak Rizal dengan hormat, waktu dan layar kami persilahkan. Siap, terima kasih banyak Kak Fadil, Kak Narti dari Indigo, terus dukungan dari Pondok Informatika atas terselenggaranya kegiatan ini. Kemudian yang paling spesial tentu terima kasih banyak kepada Mas Wali, Mas Ahmad Wali Radi, yang telah berkenan untuk memberikan materi dan berbahagia kepada kita semua. Mungkin akan ada dua hal yang menarik. Yang pertama itu di tengah eh, kemajuan AI saat ini, kita mungkin mungkin akan mendengarkan gimana sih prinsip-prinsip atau cara-cara di bukan ya ini. Maaf sebelumnya Kak, suaranya kurang jelas. Oh, cek cek cek. Sekarang gimana Kak? Aman nggak ya? Oke, Kak. Oke. Ya, saya ulang. Jadi mungkin di sesi ini kita itu akan belajar dua hal ya secara garis besar gitu. Yang pertama, di tengah kemajuan AI sekarang gitu, gimana sih sebenarnya prinsip-prinsip atau cara-cara mengembangkan aplikasi AI yang itu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan orang-orang yang ditarget sebagai penggunanya gitu. Kemudian yang kedua, hmm, mungkin kita akan banyak bertanya juga ke Mas Wali nanti, karir path atau cara berkarir di dunia product management, terutama mungkin ya product management untuk produk AI gitu. Kira-kira eh, seperti apa skill setnya, mindset yang dibutuhkan juga seperti apa. Terus di sini banyak mahasiswa juga dan ada juga pengajar dan dosen gitu. Kira-kira hmm, untuk masuk ke industri ini tuh kayak seperti apa sih entry point-nya gitu. Mungkin seperti itu ya. Adapun dari Human Next sendiri, ini sebenarnya kayak semacam komunitas saja di Makassar yang basisnya di Makassar gitu. Di mana
kita itu ingin memarakkan human centered research and strategy gitu Mas Wali. Jadi di beberapa pembicara sebelumnya kita telah belajar seputar riset, terutama market research dan juga user research gitu. Kemudian kita juga pernah belajar seputar human centered design. Em, dan sekarang product management ya. Setelah ngeriset, ngedesain, terus gimana sih dikembangkan itu menjadi satu produk yang utuh misalnya gitu ya. Tujuannya apa? Kenapa kita lakukan event ini atau kegiatan ini? Agar kita itu punya framework yang runut gitu. Bagaimana sih mengembangkan aplikasi yang eh, sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang ingin kita pecahkan gitu. Mulai dari riset, desain dan strateginya sampai kemudian product manajemennya gitu. Mungkin itu sekilas dari saya, Mas Wali dan teman-teman. Kemudian para peserta di sini ini waktunya mungkin akan singkat, 1,5 jam atau 2 jam ke depan. Olehnya itu manfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Silahkan bertanya dan silahkan mencatat gitu ya. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita dan juga ilmu yang kita dapat itu kemudian manfaatnya bisa nyebar lagi ke circle kita di luar sana. Mungkin itu aja Mas Fadil. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, terima kasih pada Kak Rizal atas keynote speech-nya. Nah, kini telah hadir bersama kita seorang pemateri yang luar biasa yaitu Ahmad Wali Radi atau akrab disapa Mas Wali. Saat ini itu beliau menjabat sebagai AI Product Manager di Notflux Teknologi Indonesia sekaligus Managing Director di Idlead. Sebelumnya beliau pernah berkarir sebagai Product Manager di Evermost. Dari sisi pendidikan itu beliau merupakan lulusan Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung. Dengan pengalaman yang kaya di bidang manajemen produk dan AI, hari ini beliau akan membagikan kepada kita wawasan tentang bagaimana mengembangkan aplikasi AI yang tidak hanya canggih secara teknologi, tapi benar-benar human center. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke inti acara. Kepada Mas Wali, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih rekan-rekan semua, Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa maupun yang sudah fresh graduate ya. Terima kasih Mas Rizal atas kesempatannya untuk diundang di acara Human Next pada pagi hari ini. Termasuk juga Mas Fadil ya sudah memoderasi pada acara sesi kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini mungkin sedikit nostalgia sebetulnya nih. Jadi dulu tuh sebelum saya sekarang di Notflux ya, saya sempat bekerja sama juga dengan Mas Rizal ya ketika dulu kami berdua sama-sama masih di Evermos. Jadi kalau teman-teman penasaran dari mana nih Mas Rizal kenal dengan saya gitu ya, karena dulu kami berdua sempat bersama ya kerja di Evermos. Dulu saya waktu itu sebagai product manajernya dan beliau sebagai researchernya, UX researcher ya, Mas Rizal. Dan ya, ya qadarullah, ya akhirnya kita berpisah jalan ya. Mas Rizal kembali ke Makassar, saya pun akhirnya juga sudah nggak di Bandung lagi gitu, seperti itu. Nah mungkin pada pagi hari ini sifatnya saya ingin menyampaikan sebuah sharing session mungkin ya, agar mungkin nanti kita bisa mungkin banyak berdiskusi atau mungkin teman-teman ada pertanyaan mengenai perkembangan AI saat ini, khususnya mengenai product development yang memanfaatkan AI dalam proses developmentnya atau bahkan mengembangkan produk AI itu sendiri gitu ya. Jadi kadang teman-teman nanti perlu membedakan ya antara AI powered products ya, produk yang didevelop yang menggunakan AI, ada juga AI product gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Nah kalau saya di Notflux, saya mendevelop AI products-nya. Jadi literally nggak develop AI produknya.
Tapi ada juga di luar sana yang memang mereka mengerjakan atau mendevelop produk itu ya dibantu oleh AI seperti itu. Nah, kalau saya udah langsung di core-nya nih ngebangun produk AI-nya seperti itu. Nanti mungkin saya akan cerita di akhir ya mengenai apa yang saya develop di Noteflux. Oke, share screen saya udah kelihatan ya, teman-teman. Sudah. Saya coba full screen ya, sebentar. Ini full screen-nya dia. Oke, udah kelihatan ya, teman-teman. Sebentar. Sudah. Oke, jadi apa yang tadi sudah disampaikan Mas Rizal ya dan juga Mas Fadil, saya secara umum akan menyampaikan terkait AI Product Management. Dan sebetulnya kalau sebagai Product Manager itu pekerjaannya sangat dekat dengan teman-teman bisnis, dengan teman-teman researcher, marketing, maupun dengan teman-teman engineering ya, atau teman-teman teknikal yang secara execution mereka yang secara langsung membuild produknya seperti itu. Jadi agar tidak kaget, sebenarnya role of product management itu pada akhirnya sangat berkaitan dengan pekerjaan CEO gitu loh. Makanya seringkali seorang product manager itu disebut sebagai seorang mini CEO-nya. Walaupun sebetulnya product manager diharapkan ya bisa nge-lead seluruh tim, entire tim itu without authority gitu ya. Makanya somehow mungkin ketika teman-teman punya seorang rekanan atau kenalan product manager, yang mereka tuh kerja di mana-mana ya, ke marketing iya, ke product development iya, ke technical iya, udah ke bisnis iya, ke marketing juga iya gitu. Bahkan kalau sekarang di company saya pun, saya akhirnya di expect untuk bisa ngoding juga gitu ya, basic basic coding untuk bisa nge-deliver setidaknya low fidelity design dari produk yang akan dibuild ke depan nantinya seperti itu. Apalagi di era AI sekarang sangat mudah bagi kita untuk build prototype ya tanpa harus terlalu lama mendesain di Figma misalnya atau bahkan terlalu lama mencoba untuk melakukan UX researcher dulu. Mungkin kita balik gitu ya. Instead of kita lakukan apa namanya riset dulu, kita balik akhirnya kita bisa berprototype dulu sehingga ketika kita riset ke user, iterasinya bisa lebih cepat gitu ya dalam membangun produk development. Jadi mungkin saya akan mulai dari yang dasar dulu ya. Ini outline ya. Saya mungkin di awal akan sedikit mengenalkan tentang konsep AI itu lebih dalam ya. Karena sebetulnya kalau kita bicara AI atau Artificial Intelligence, itu tidak hanya bicara tentang LLM ya. Tidak hanya bicara tentang ChatGPT, tidak hanya bicara tentang Gemini, atau cloud ya atau foundation model LM yang ada di luar sana gitu. Walaupun memang kita bisa maksudnya kita tidak bisa memungkiri bahwa AI ini semakin terkenal itu karena cabang dari keilmuannya yaitu ada generative AI yang mana disokong secara backbone teknologi itu oleh LLM atau large language model. Sebetulnya AI ini sudah lama ada gitu ya teman-teman. Maksudnya pemanfaatan AI itu sudah ada di sejak tahun 60-an sehingga kita baru tahu AI ini baru di akhir-akhir ini aja gitu. Walaupun sebetulnya ini udah ada sejak lama gitu ya. Nah, itu nanti saya akan sedikit memberikan ya gambaran mengenai penjelasan manfaat dan juga tantangan AI, tools dan juga teknologi AI itu ada apa aja saat ini. Lalu nanti akan lebih mengerucut ke implementasi AI pada bisnis. Ke since ini kita bicara product management dan saya yakin dari TOR yang disampaikan Mas Rizal pun saya lihat sudah banyak dibahas ya terkait desain, terkait research. Jadi harusnya itu sudah cukup sehingga apa yang ingin saya sampaikan pada pagi ini lebih penting untuk menyampaikan dari sisi bisnisnya seperti itu. Lalu manajemen perubahan dari sisi organisasi, secara proses bisnis, secara value chain dengan adanya AI gitu ya. Lalu nanti akhirnya studi kasus beberapa hal. Nah, jadi sebenarnya apa sih AI itu gitu ya?
Dan sebetulnya apa yang menyebabkan AI ini bisa mendatangkan revolusi dari bisnis gitu ya. Bahkan sebenarnya nggak hanya bisnis saja, dari sisi ekonomi, pemerintahan dan lain sebagainya, akhirnya banyak terdisrupsi ya oleh AI ini gitu. Nah, sebetulnya bidang apa sih ini gitu ya? Ini ada beberapa artikel yang pernah saya temukan gitu ya. Apakah nanti di 2042 AI bisa menjadi Tuhan sendiri gitu ya, yang bisa membuat kitab sucinya secara mandiri gitu ya. Kalau teman-teman sempat nonton Mission Impossible-nya Tom Cruise tuh, yang kemarin baru rilis ya, The Final Reckoning, itu kan entity-nya itu, entitas ya, yang dijadikan sebagai villain, the main villain-nya itu adalah sebuah AI kan, yang mana dia bisa membangun yang namanya komunitas pengikut ya, berbasis keagamaan bahkan. Nah, itu tercermin secara langsung tuh di film Final Reckoning Mission Impossible-nya Tom Cruise. Nah, itu salah satu apa ya, masa depan yang mungkin bisa jadi terjadi gitu teman-teman di masa depan mendatang. Sehingga pemanfaatan AI ini ya perlu kita waspadai juga ke depan ya secara etik dan lain-lain. Cuma di sisi lain, AI ini juga bisa memberikan kesempatan sekali seumur hidup ya, atau bahasa saya itu opportunity of lifetime gitu ya. Karena kalau disebutkan oleh Forbes ya, sudah banyak bahkan sampai saat ini ya startup-startup yang berbasiskan AI atau secara khusus computer vision ya, itu tuh datang ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ada SenseTime. SenseTime ini perusahaan Cina yang dia udah IPO di sana dan sangat didukung oleh pemerintah Cina. Ada Verkada juga. Verkada ini basisnya di US. Ada McAfee, ada Onfido. Ini semua adalah perusahaan berbasis computer vision. Computer vision itu adalah salah satu cabang dari AI juga. Ya, dan ke depan akan makin banyak ya nanti perusahaan-perusahaan atau startup yang basisnya membangun AI produk itu menjadi unicorns ya, baik dari sisi agriculture, dari sisi retail, dari sisi insurance, construction, security, bahkan di tambang, di money industry itu sudah mulai mengadopsi AI ya dalam proses bisnis mereka gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman baru tahu ChatGPT di tahun 2003 awal gitu ya, sebetulnya sebelum ada ChatGPT itu sudah banyak teman-teman perusahaan-perusahaan yang secara valuasinya itu tuh sudah billion dollars ya, dan mereka memanfaatkan AI dalam proses pengembangan produk mereka gitu ya. Entah memanfaatkan AI atau bahkan mereka membuat produknya itu pure AI gitu ya. Jadi ada membangun produk dibantu oleh AI, ada yang membuat produk AI itu sendiri gitu ya, atau AI produk. Seperti Venom, CrowdStrike, kalau teman-teman tahu beberapa waktu yang lalu ya, sempat terjadi fatality dari sisi sistemnya CrowdStrike sehingga banyak PC-PC berbasiskan Windows itu down karena memang Microsoft itu bekerja sama ya dengan CrowdStrike dalam konteks security ya, cyber security-nya, ada Scale, ada Lemonade dan lain-lain. Ini semua adalah billion dollars company ya. Mereka udah bukan startup lagi tapi udah jadi enterprise, udah jadi perusahaan terbuka dan mereka memanfaatkan AI atau membangun produk AI itu sendiri gitu. Sebelum adanya OpenAI, sebelum adanya ChatGPT gitu. Nah, cuman memang sejak hadirnya OpenAI dengan ChatGPT mereka, lalu disusul oleh Cloud dengan disusul Cloud oleh Anthropic, atau Gemini oleh Google dan foundation model lainnya, akhirnya banyak startup sekarang mulai bermunculan tuh basisnya generative AI ya. Dan ini saya sedikit dapat mappingnya ya. Ada yang membangun platform, ada yang membangun marketing, untuk sales copy ya sehingga proses marketing bisa berjalan dengan cepat dan lain sebagainya. Ini kalau mau dibahas lebih detail lagi ya berbasiskan technicality gitu ya. Dan masing-masing punya value-nya masing-masing gitu. Mereka membangun suatu perusahaan atau bisnis itu memang ada problem yang di-solve oleh mereka. Dan memang berbasiskan sesuai dengan kebutuhan oleh user, bahkan sesuai kebutuhan oleh customer mereka gitu loh. Jadi field of AI ini sangat luas sehingga cabang-cabangnya itu tuh bisa jadi solusi untuk specific solution untuk user ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya sebetulnya antara machine learning gen, machine learning app, ya kan, computer vision generatif dan lain sebagainya sebenarnya ini satu satu kesatuan gitu ya dalam konteks AI aja, tapi sudah berhasil
merintis banyak startup gitu ya dari para foundersnya mereka. Ini kalau di total udah ratusan ya teman-teman ya. Dan Indonesia udah mulai mulai mengadopsi AI juga perusahaan-perusahaannya. Nanti saya akan berikan contoh juga ya. Dan banyak sekarang startup akhirnya memanfaatkan AI untuk perkembangan produk mereka. Ya, ini contoh juga ya membangun image generation sekarang udah mulai makin canggih. Ini kebetulan slide-nya saya buat itu tahun lalu ya, jadi harusnya udah ada beberapa slide yang mungkin udah nggak relevan gitu ya. Kalau sekarang teman-teman menggunakan Gemini gitu ya dari Google untuk editing atau image generation itu udah sangat-sangat presisi gitu ya. Bahkan sekarang saya udah banyak nemu ya akun-akun Instagram yang baru dibuat 1-2 bulan terakhir itu eh, membuka jasa editing video gitu ya, atau editing image ya setidaknya. Jadi ya, mereka klien mereka adalah orang-orang yang pengen dibuat fotonya sesuai dengan background yang mereka inginkan. Kayak misal contoh prewedding gitu ya. Dimana saya nemu tuh ada akun yang buat jasa seperti itu. Padahal mereka sebenarnya simply hanya menggunakan Gemini aja gitu ya. Tapi mereka memang jago dalam ngepromnya ya. Ngeprom dari LLM-nya itu. Termasuk imajinasi mereka dalam membuat hasil fotografi yang realistik gitu ya. Karena untuk membuat satu image yang bagus pun itu butuh prompt sampai mungkin belasan kalimat gitu ya sehingga hasilnya jadi bagus. Dari itu menarik dan kalau saya lihat-lihat sepertinya cuan yang bersangkutan dapat tuh sangat besar juga gitu ya. Padahal sebetulnya dia hanya memanfaatkan Gemini aja yang mana subscription-nya pun sekarang udah makin murah gitu ya. Seperti itu. Dan semakin sini tiap quarter atau bahkan tiap bulan selalu bermunculan ya berita-berita yang jadi groundbreaking terkait pemanfaatan AI ini di berbagai industri ya teman-teman. Dan udah mulai dipakai juga di farmasi dalam membuat obat gitu ya. Kalau teman-teman tahu gitu ya, sekarang perusahaan-perusahaan make up, perusahaan-perusahaan farmasi, mereka tuh akhirnya sekarang apa memformulasikan ya komposisi atau bahan dasar produk mereka itu menggunakan AI juga gitu ya. Kalau di farmasi contohnya banyak dari teman-teman di luar sana ya, di Indonesia belum ada setahu saya gitu ya. Ketika mereka nge-develop obat, itu tuh menyesuaikan dengan hasil model prediction dari DNA sequence ya, DNA sequence. Karena ke depan yang namanya obat itu trennya akan bermunculan sesuai dengan DNA pasien terkait gitu. Sehingga proses penyembuhan itu akan bisa lebih cepat. Nah, itu juga memanfaatkan AI dalam yang namanya pembuatan obat tersebut seperti itu. Dan tiap di minggu bahkan ya, algoritma itu mulai semakin banyak yang bermunculan. Kalau teman-teman tahu yang namanya archive gitu ya, itu salah satu eh, publisher ya, paper atau jurnal yang banyak publikasikan ya breakthrough terkait algoritmik ya yang si algoritmik di AI gitu ya sehingga model model generation kemudian training proses training model itu akhirnya semakin lebih lebih efisien dan juga makin efektif untuk bisa nge-solve suatu problem tertentu ya jadi AI ini sebetulnya adalah ya kemampuan mesin gitu ya belajar dari data dan membuat keputusan seperti manusia. Jadi kalau teman-teman balik lagi ya, yang entity itu di Mission Impossible The Final Reckoning, ya itu sangat menggambarkan lah bagaimana AI itu bisa menguasai dunia nantinya gitu ya. Bahkan bisa melebihi kemampuan atau daya dari manusia seperti itu. Jadi apa yang saya maksud di sini sebagai algoritma itu adalah algoritma yang di-create oleh para geniuses di luar sana untuk bisa mengembangkan AI ini jadi makin cepat belajarnya, makin efektif belajarnya, dan juga bisa membuat keputusan seperti layaknya manusia, gitu ya. Jadi bayangan terkait dulu saya tuh sebenarnya nggak kebayang gitu ya. Di film-film kan banyak diceritakan penciptaan robot oleh manusia hingga akhirnya robot semakin merajalela, akhirnya peradaban manusia hilang digantikan oleh peradaban robot. Akhirnya dengan adanya AI ini itu jadi semakin kelihatan, oh ternyata jalannya seperti itu, robot bisa menguasai dunia atau bahkan menyeleksi peradaban manusia itu ya dengan adanya AI ini gitu ya. Makanya sebetulnya seiring berkembangnya AI, akhirnya muncul juga bidang-bidang lain yang menyertainya seperti AI ethics ya, AI security sehingga akhirnya tidak benar-benar memberikan hanya sekedar
kerusakan aja, tapi juga bisa bermanfaat bagi kehidupan atau peradaban manusia itu sendiri gitu ya. Nah, jadi ini ya kalau tadi saya bilang AI itu sangat besar fieldnya, maka kalau mau dibuat disimplified sebetulnya bagi dua gitu ya. Ada machine learning, ada symbolic system gitu ya. Dan ini setiap researcher di luar sana ya itu punya bidang keahliannya masing-masing gitu. Ada rekanan saya dulu, beliau di UI ya, ambil fakultas komputer. Sekarang dia jadi dosen di Abu Dhabi ya, di UAE. Dan fokusnya beliau itu ada di NLP gitu ya. NLP itu salah satu backbone teknologi awal sebelum lahirnya LLM ya. Nah, ini classical AI dulu fokusnya lebih lebih kepada goal oriented ya. Ada NLP juga computer vision, ada predefined parameters, constraint, konteks ya. Nah, dulu tuh di tahun 60-an AI type itu ya masih rule based system aja. Jadi ya udah hanya sekedar membangun apa predefined programming language ya, rules if then ya yang sangat bercabang. Lalu nanti ada inference engine-nya. Inference engine ini yang sekarang kita sebut sebagai model AI ya. Kalau dulu tuh ya masih hanya sekedar rule based model saja ya. Ada juga decision optimization, bagaimana suatu variabel itu bisa menjadi reference ya bagi mesin yang menjadi modelnya untuk mengoptimasi decision yang layak untuk diambil gitu ya. Misal contoh model-model seperti ini tuh banyak digunakan oleh enterprise ya yang udah cukup besar yang mana mereka sudah mengumpulkan data dari user atau data di aplikasi mereka gitu ya. Tidak hanya mobile app ya, tapi juga web application dan lain-lain. Sehingga itu bisa membantu para upper management dalam memberikan keputusan gitu ya. Jadi ada mesin yang mereka ciptakan ya internal internal produk untuk bisa mengoptimasi decision dari para upper management. Dan ini udah banyak digunakan teman-teman. Ya, ini machine learning yang menjadi salah satu bidang paling utama di AI gitu ya. Bagaimana kita mengumpulkan data ya, data itu di training jadi machine learning model sehingga si model ini bisa memberikan prediksi ya dari variable output yang diinginkan seperti itu. Dan kebanyakan tipe problem, tipe klasifikasi ya, dan juga tipe forecasting atau prediksi. Ini computer vision, saya di Novflux, kami mainnya di computer vision ya. Dan gitu kita memanfaatkan yang namanya deep learning. Deep learning itu cabang yang lebih spesifik lagi di machine learning. Mereka menggunakan secara teknikal neuron-neuron ya, basis-basis node secara yang jumlahnya bahkan sampai ribuan atau bahkan jutaan untuk bisa mendefinisikan suatu pixel, kumpulan pixel dari suatu image itu tuh gambar apa gitu ya. Gampangnya gitu ya, mendeteksi suatu objek ini objek apa gitu ya. Bahkan muka pun sekarang udah bisa gitu ya dengan face recognition. Dengan mimik-mimik wajah kita kan beda-beda ya. Itu kalau kita representasikan dalam bentuk pixel, dalam bentuk foto gitu ya. Itu kan kumpulan dari berbagai pixel dengan RGB yang berbeda kan ya. Sehingga itu bisa menjadi bahan oleh komputer jadi data biner untuk melakukan prediksi maupun deteksi ya atas file gambar atau video. Punya aplikasi ya, ada face recognition, deteksi vehicle, deteksi orang gitu ya, detail. Ini bahkan teman-teman kalau sekarang nanya ke LLM pun, ChatGPT atau Gemini, tanya ini gambar apa, objek objek apa itu juga udah bisa. Karena sekarang kebanyakan LLM sudah multimodal ya, sehingga data yang di feed ke dalam model LLM tersebut tuh sudah multiple ya, multiple sources of file kinds ya. Jadi tidak hanya sekedar teks saja, tapi juga ada image, suara gitu ya. Sehingga sudah menjadi multimodal LLM. Makanya semakin ke sini semakin advance ya model-model dari LLM yang dideliver secara besar ya oleh para perusahaan-perusahaan yang fokusnya di foundation model di luar sana seperti OpenAI dan juga Anthropic. Ini action recognition sebenarnya basisnya ini mendeteksi multiple frame ya teman-teman. Jadi sebetulnya kalau ditanya secara teknikal emang beneran bisa ya komputer itu mendeteksi suatu aksi yang mana itu kan bergerak gitu ya. Sebetulnya enggak. Jadi kan yang namanya video itu kan dia kumpul dari beberapa frame ya teman-teman. Nah frame itu tuh dikumpulin.
Jadi sequential of frames itu dideteksi oleh si modelnya apakah terjadi satu gerakan atau enggak. Maka disebut sebagai action recognition. Ini sekarang udah bisa. Ternyata kalau pakai Gemini API ya, bukan dari app-nya Gemini secara langsung, atau lewat aistudio.google.com, itu udah bisa tuh merekognisi suatu aktivitas. Jadi kalau teman-teman ngasih input video, susahnya ini tuh udah ini pendekatannya memang pendekatan konvensional ya. Jadi trainingnya itu training deep learning, tidak melalui LLM-nya. Ini juga yang lain anomaly detection gitu ya, deteksi api, firing, protes ya, visual reasoning gitu ya. Oh ini ada orangnya itu pakai jaket, pakai topi, dia lagi buat pretzel gitu ya di dalam food stand. Ini udah bisa sekarang nggak teman-teman? Dan ini yang saya kerjain sekarang di Netflix gitu ya. Jadi fokus kami itu di berbagai industri, tapi khususnya di law enforcement ya. Jadi kebanyakan klien kami itu di B2G dengan government. Dan ya, apa yang kami lakukan di Netflix itu adalah mendevelop produk-produk video analytics ya, berbasiskan computer vision models. Yang kami lakukan seperti ini gitu ya, mendeteksi orang, deteksi muka wajah gitu ya, atau matching ya potensi macet. Ini kalau teman-teman lihat di aplikasi Gojek atau Grab ini mereka udah ada. Makanya kalau teman-teman mesen driver ya, Gojek atau GoRide atau Grab ya atau Gokar, pasti yang menerima drivernya itu adalah yang terdekat atau setidaknya yang bebas dari macet gitu ya. Sehingga driver itu bisa menuju titik pick up point itu bisa lebih cepat. Itu ada pemanfaatan AI juga di situ, teman-teman. Ya. Jadi Gojek itu udah menggunakan AI juga. Kalau teman-teman buka Netflix, ya itu juga udah pakai AI, pakai recommendation system, itu deep learning juga, teman-teman. Ya, detail streaming gitu ya, visual learning system, event query gitu ya. Disuruh tampilkan frame di mana jumlah mobil lebih dari 12. Lalu lintas tinggi, area adalah Jatinegara dan data tersebut diambil antara tanggal 10 hingga 12 Desember 2022. Ini juga bisa sekarang. General Fluxum kami juga udah membangun ini. Jadi kan kalau teman-teman tahu command center ya untuk surveillance gitu ya, itu kan untuk ini ya mensupervise atau mensurveillance tangkapan-tangkapan view dari kamera-kamera CCTV di beberapa tempat ya. Kalau dulu sebelum adanya AI, kita kan harus nantangin satu-satu tuh. Nah, kalau sekarang tinggal nge-query gini aja. Nanti tinggal ditampilin tuh nanti frame-nya mana dan di kapan ya. Dan itu udah bisa sekarang teman-teman. Sangat possible. Walaupun memang ada beberapa tantangan nanti dalam implementasinya, khususnya dari sisi eh, ini ya resource consumption yang dibutuhkan. Karena kita butuh yang namanya server atau mesin yang berskala tinggi, ya enterprise grade, dan juga punya GPU memori yang sangat besar, teman-teman. Kalau teman-teman sempat baca gitu ya, si Sam Altman tuh CEO-nya OpenAI kebingungan gitu ya. Karena kebanyakan usernya ChatGPT itu banyak yang pakai, tapi banyak yang nggak mau bayar gitu ya. Akhirnya rugi. Ruginya dari mana? Karena OpenAI itu punya banyak server yang GPU, memorinya begitu besar ya, bahkan sampai ribuan besar buat mereka. Dan bisa dikatakan sampai saat ini OpenAI itu belum untung teman-teman sebetulnya. Ya. Jadi pemuatan AI ini begitu mahal costnya, kecuali nanti di kemudian hari ada breakthrough ya dalam teknologi quantum fisik gitu ya, dalam membangun suatu chip komputer yang kecil, murah, efisien, tapi juga efektif. Nah, itu tuh nanti ke depan yang akan jadi industri yang sangat besar demand-nya tuh di situ teman-teman, di quantum fisik. Ya, karena quantum fisik ini nanti ya akan membahas itu di mana nano-nano partikel itu tuh bisa menjadi sumber energi yang sangat besar gitu ya bagi AI atau yang lain sebagainya. Ini intelligent video profiling, ini aplikasi NLP gitu ya dan juga vision digabung. Ya ini udah ada sebetulnya sebelum adanya apa teman-teman OpenAI LLM juga spatial analysis ya. Ini ada teman saya yang mau startup ya yang fokusnya di geospatial analysis namanya geosquare.ai. Coba teman-teman lihat. Ini Gen AI yang tadi saya sebutkan ya, yang akhirnya membuat AI ini makin terkenal ya di kalangan masyarakat dunia.
Dulu sebelum adanya Gen AI ini kita nggak tahu apa itu sebenarnya AI. Ya, hanya setahunya predictive AI aja, bukan Gen AI. Ya, ini beberapa AI categories yang paling banyak memberikan inovasi. Ya, tentu paling banyak itu machine learning ya. Karena memang machine learning paling gampang pemanfaatannya dan juga paling gampang juga diadopsi di berbagai industri, teman-teman. Setelah NLP, computer vision yang ketiga. Kalau sekarang dengan adanya LLM, kayaknya LLM yang paling pertama deh. Karena paling paling besar adopsinya dari sisi retail, tidak hanya B2B saja. Jadi sebenarnya apa sih AI itu ya teman-teman? Jadi AI itu suatu terminologi ya yang refer ke generally membangun sistem yang capable untuk membuat intelligent decision. Yang gampangnya gitu ya teman-teman. Keputusan yang cerdas ya. Dan memang kalau saya perhatikan visinya para co-founder startups atau enterprise yang mereka membangun foundation models, AI models, itu mereka ingin menciptakan suatu dunia yang namanya adalah artificial general intelligence gitu. Sehingga segala aspek kehidupan kita tuh sudah AI powered gitu lah istilahnya, sudah didukung oleh AI gitu. Apalagi nanti kalau misalnya robotics sudah semakin canggih ya teman-teman, dan cost untuk nge-create robot itu semakin murah, maka nanti masa depan AGI ya atau AGI ini ya akan semakin terang gitu ya ke depannya. Ya sebenarnya generalnya menggunakan machine learning ya, tapi kalau misalnya menggunakan algoritma yang lebih kompleks maka itu akan jadi deep learning ya, dan juga bagus untuk image klasifikasi atau NLP dan lain-lain. Nah, kalau misal teman-teman pengen tahu AI ya, sebetulnya AI ini apa sih gitu ya. Sebetulnya ada yang lebih dasar lagi untuk kita ketahui sebelum kita mendalami AI ya teman-teman. Itu yang namanya data science. Ya, teman-teman harus tahu yang namanya data dulu. Jadi AI ini tuh begitu powerful sebetulnya karena dia tuh disuplai oleh banyak data dan dia tuh bisa belajar dari data itu gitu ya. Gimana cara belajar dari data itu? Manusianya, programmernya atau codersnya itu menciptakan suatu algoritma model sehingga komputer itu bisa memanfaatkan model itu untuk belajar. Makanya disebut sebagai model training. Model training itu bisa dilakukan ketika si mesinnya atau komputer itu dikasih data dan dikasih algoritmanya untuk belajar. Nah, berarti kan kalau gitu kita harus tahu dulu kan yang namanya konsep statistik, konsep data science lebih 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 dalam lagi. Sehingga nanti penggunaan AI ini bisa terarahkan sesuai dengan yang diinginkan oleh manusia pembuat modelnya tersebut gitu ya. Karena yang namanya halusinasi yang kita dapatkan ketika kita nge-prompt di ChatGPT gitu ya, punyanya Elon Musk, ya itu karena tergantung modelnya itu di-training dari data apa gitu ya. Bisa jadi ChatGPT atau Gemini begitu bagus ketika atau Perplexity untuk apa namanya ditanya tentang any kind of source di internet, tapi sama sekali sedikit source mereka dapat dari Twitter. Karena kadang-kala biasanya di X itu atau di Twitter mesfai informasi-informasi ad cases yang bermunculan dan itu lebih cepat. Cuman yang punya akses data itu kan pasti Grok kan, pasti Elon Musk yang punyanya Twitter gitu, yang punyanya X. Sehingga kalau kita pengen cari berita update terbaru, ya lebih lebih layak kita carinya lewat Grok gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita pengen dapat testimonials atau misalnya pros and cons di antara para pengguna gitu ya di X seperti itu. Dan itu kita harus tahu dari isi data science ya. Dari situ akhirnya kita kembali ya, bukan kembali, masuk ke bisnisnya gitu ya. Jadi sebenarnya gimana sih memanfaatkan AI dari sisi bisnis? Pertama kita harus tahu dulu data foundation yang tadi saya sebutkan ya, konsep data science yang utuh. Lalu kita harus tahu gimana caranya menggunakan eksperimentasi dengan tepat. Baru akhirnya kita membangun model machine learning. Ya, jadi eh, beda ya antara AI sama data science itu. Ini saya nemu juga di X ya. Kita menyebut data science itu sebagai AI itu adalah seperti menyebut crane atau drill itu sebagai sebuah construction robot gitu ya. Iya mungkin kadang-kadang kala ya tools itu bisa jadi lebih possible untuk kita untuk jadi remarkable tapi gitu. Gitu. Recording in progress. Nah, ketika kita bisa memanfaatkan AI dalam proses ini, itu akan membuat proses bisnis kita makin efisien.
Nah, ini beberapa diagram Venn ya terkait AI dan juga data science. Jadi data science itu meliputi AI dan juga seluruh cabang-cabang yang ada di dalamnya gitu, teman-teman. Ini saya dapat dari Andrew ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar AI lebih dalam lagi, lebih terstruktur, saran saya masuk aja ke websitenya dia, platform belajarnya dia namanya deeplearning.ai. Itu sangat lengkap lah bahasan AI di situ dari mulai yang foundation yang sudah cukup lama ya bahasannya sampai yang terkini gitu ya. Bahkan sampai si Andrew ini ngebahas gimana caranya kita memanfaatkan cloud milik Anthropic ya, khususnya Cloud Code dalam pengembangan aplikasi gitu ya. Sekarang nih teman-teman saya di Noteflux, para software engineer, mereka udah nggak ngoding lagi teman-teman. Para software engineer sekarang, mereka hanya memanfaatkan Cloud Code doang, ngeprom aja. Tapi mereka harus tahu basis software arsitekturnya dan mereka udah nggak ngoding lagi, sudah udah mengarahkan Cloud Code-nya itu untuk ngoding gitu loh. Jadi mereka yang jagain, yang ngoding tuh mereka. Makanya sekarang teman-teman software engineer itu salah satu yang dapat blessing paling banyak sebetulnya dengan adanya AI. Ya. Apalagi dengan adanya cloud code tersebut gitu. Makanya akhirnya saya lihat sekarang teman-teman saya tuh yang software engineer kayak pada nyantai gitu ya. Mereka udah nggak ngoding lagi gitu. Udah pakai cloud code untuk proses programming mereka. Nah, ini beberapa tipe dari data science ya. Kalau teman-teman yang dalamin, ada yang fokus di business intelligence, fokusnya di machine learning untuk prediksi, dan juga fokusnya di decision science atau prescriptive analytics. Nah, kalau kata salah satu foundernya DataCamp ya, bareng sama si Hugo tadi, sekarang itu setiap orang di berbagai level, dari C level sampai D level ya, harus tahu tentang data, teman-teman ya. Ya, seperti halnya kamu ya diekspektasikan untuk menggunakan email 20 tahun yang lalu gitu. Jadi sekarang tuh kita harus tahu, harus aware dengan data. Selainnya kita waktu itu harus aware bahwa setiap diri kita harus punya email. Gampangnya gitu ya. Ya, kalau kita nggak kuat foundation knowledge terkait data, data science secara khusus, maka kita nggak akan bisa cukup stand out nanti dalam memanfaatkan AI. Nah, ini business intelligence, machine learning, dan juga decision making. Nah, jadi so far sejauh ini, teman-teman harus sudah memahami ya, yang namanya working definition dari AI itu apa, dan kenapa sih kita nggak bisa memanfaatkan AI secara langsung tanpa pengetahuan data yang cukup baik gitu ya. Lalu dari AI hierarki tadi yang tadi saya sebutkan harus mulai dari data dulu ke machine learning baru kita bicara AI yang lebih luas. Sama akhirnya di akhir teman-teman harus sudah tahu ya working definition dari data science. Jadi sebelum masuk ke AI, sebelum masuk ke product management, apalagi AI product management, teman-teman harus kuat dulu data science-nya, ya keilmuan tentang datanya. Kalau nggak kuat, maka goodbye. Teman-teman nggak akan bisa keep the pace ya with the others, with the other lords khususnya. Dengan teman-teman data, dengan teman-teman researcher, dengan teman-teman software engineer, apalagi secara khusus. Sekarang bahkan teman-teman software engineer itu tuh udah diekspektasikan paham juga tentang data. Jadi mereka tuh gak hanya harus diekspektasikan jadi seorang software engineer, tapi juga sebagai AI engineer. Mereka harus bisa membangun model mereka sendiri gitu ya. Membangun model mereka sendiri. Jadi yang nge-build model itu sekarang bukan bukan tim data lagi, tapi harus software engineer yang nge-build model, yang membangun model itu. Ya kan? Jadi kayak sekarang tim produk, orang produk tuh diekspektasikan bisa marketing, bisa ngoding gitu ya. Bisa nge-query data sendiri. Tim data diekspektasikan yang dulunya bangun model, sekarang juga diekspektasikan udah bisa ngoding juga. Teman-teman software engineer tidak hasil ngoding, mereka juga diekspektasikan udah bisa membangun model mereka sendiri, bahkan mengumpulkan data itu sendiri gitu loh. Ya. Bahkan sekarang teman-teman saya di Noteflux itu, saya terus encourage mereka, para software engineer, untuk bisa membangun model mereka sendiri, walaupun mereka sebenarnya nggak punya keilmuan di situ sebelumnya. Bahkan akhirnya mereka sampai bisa mengumpulin data sendiri gitu ya dari public sources, terus mereka anotasi sendiri teman-teman untuk proses model training menggunakan LLM di luar sana. Dan itu murah. Ya, kalau dulu kan sekarang kita ngumpulin data itu untuk model training empot-empotan ya kalau bahasa saya ya. Jadi back and forth-nya banyak banget, bahkan sampai 6 bulan baru selesai model trainingnya. Kalau sekarang dengan adanya LLM apalagi multimodal untuk kebutuhan computer vision
Itu gampang banget sekarang anotasi data. Ya, kemarin teman saya bisa dapat sampai 600.000 data itu hanya dalam waktu singkat gitu ya dari public sources. Terus kita anotasi 600.000 datanya itu lewat Vision Language Model. Saya minta dia untuk nge-build model mereka sendiri, model kita sendiri gitu maksudnya, tanpa harus terikat atau dependen dengan model-model di luar sana yang cukup mahal kalau kita nembak API mereka seperti itu. Nah, ini kita masuk sekarang terkait teknologi AI dan juga tools-toolsnya. Jadi sebetulnya AI itu kenapa harus sekarang kita manfaatkan? Karena kalau kata McKinsey, ini adalah konvergensi antara kemajuan algoritma yang didesain, di-create oleh para geniuses di luar sana, data proliferasi, sudah semakin banyaknya data di luar sana, semakin abundan untuk bisa kita olah atau bisa kita analisis, dan juga semakin cepatnya teman-teman research di dunia computing power tadi ya di quantum fisik. Jadi ke depan kalau nanti semakin banyak kemajuan dari tiga hal ini gitu ya, maka nanti akan semakin banyak juga kemajuan dari sisi AI. Karena AI ini sangat bergantung terhadap empat hal ini. Saya lupa ini empat ya harusnya ya. Ini yang storage-nya harusnya saya buat juga. Jadi algoritma, data, ya, computing power sama storage. Ya. Kalau teman-teman nonton juga tuh di Mission Impossible, di Final Reckoning, kan akhirnya tuh entitasnya itu di entity-nya itu tuh si AI-nya itu kan akhirnya disekap kan, disekap atau dipenjara dalam suatu flash disk yang itu tuh isinya tuh sampai jutaan megabyte. Nah, itu sekarang semakin canggih juga teman-teman gitu ya. Ini laptop saya aja nih, setipis ini sekarang udah 1 tera gitu ya storage-nya. Kemarin saya ngecek di Tokped pun udah ada flash disk yang isinya itu sekecil tapi sudah 2 tera. Ke depan kalau itu makin kencang juga tuh teman-teman, semakin kecil device-nya, semakin besar storage-nya, semakin kecil device-nya, semakin kecil computing power-nya, semakin murah untuk di-develop, maka akan semakin kencang juga efektivitas model, maka nanti akan semakin berkembang juga AI nantinya teman-teman. Makanya sebenarnya AI ini semakin terkonvergen karena kemajuan dari empat hal ini. Ya. Ya, ini beberapa impact ya dari sisi AI yang terdisrupsi dari sisi retail, ya, bagaimana mengidentifikasi barang-barang jualan gitu kan. Terus algoritma di agriculture yang mendeteksi crops yang sudah matang atau enggak, atau yang terkena hama gitu ya. Nah, saya punya pertanyaan nih. Kalau di sini kira-kira AI itu digunakan untuk apa, teman-teman? Drone-nya di training untuk nge-spray pestisida atau petaninya menggunakan drone footage untuk mengidentifikasi crop healthiness, kesehatan pangan, atau footage-nya digunakan untuk mengoptimasi hasil pertanian. Ada yang menjawab nggak? Kira-kira di gambar ini AI itu digunakan untuk apa? Ada yang menjawab? Nggak ada, teman-teman. Jawabannya tiga-tiganya, teman-teman. Tiga-tiganya bisa dilakukan ya dengan memanfaatkan AI untuk bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Ya, ini di finance ya, memprediksi harga saham. Sekarang kalau teman-teman buka di beberapa broker sekuritas, baik itu saham atau di cryptocurrency gitu ya, banyak bot-bot trading itu tuh sekarang pakai AI. Ya. Dan itu udah cukup cukup gede ya win rate-nya gitu ya. Ya paling kecil 90% lah. Dan makanya sekarang semakin banyak orang-orang sugih yang muncul ya, orang-orang kaya yang muncul jadi crazy rich itu dari trading doang ya karena udah ada AI juga ya. Mereka punya modal gede di awal, mereka tradingkan akhirnya semakin kaya mereka. Ini dulu project saya waktu itu pakai Google Collaboratory, machine learning ya dan juga deep learning memprediksi harga BNGA ya di tahun 2020. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Di Binance itu salah satu CEX ya atau centralized exchange terbesar di dunia khusus market kripto. Mereka menggunakan AI juga untuk trading bot mereka. Ini di healthcare ya, mengidentifikasi
probabilitas survival dari seorang pasien cancer gitu ya. Jadi ketika semakin panjang hidupnya maka akan semakin kecil juga survivability si pasien tersebut. Sekarang mendiagnosis hasil MRI atau hasil apa scan radiografi gitu ya. Apa istilah itu radiografi ya? Ya yang hitam putih itu sekarang udah bisa pakai AI juga gitu teman-teman. Coba teman-teman kalau misalnya nanti ini ya USG hasil USG atau hasil apa namanya X-ray itu di-input deh ke LLM, ke Gemini, ke ChatGPT atau apapun. Mungkin mereka bisa jawab ya. Saya kurang tahu juga apakah mereka juga di-training dengan data-data seperti ini. Tapi ada juga model-model yang mereka itu di-training khusus untuk mendiagnosis penyakit seperti ini berdasarkan hasil MRI, teman-teman. Itu ada. Terakhir itu yang saya perhatikan yang lagi nge-develop itu Google sama Microsoft ya. Ya, dia juga mendiagnosis diabetes dari retina mata. Ya, kalau ternyata retina matanya ada kayak gini, ada hemorrhage-nya, maka dia dikatakan punya penyakit diabetes, gula darahnya tinggi. Ini AI Index di Airbnb memprediksi revenue selama setahun ke depan berdasarkan lokasi propertinya, terus harga per malamnya berapa, dan juga availability selama 180 hari. Yang generative AI yang tadi saya sebutkan, ada ChatGPT, Bard. Kalau Bard sekarang jadi Gemini ya. Dulu Gemini belum terlalu terkenal, dan lain-lain. Ini udah banyak nih ya teman-teman. Saya list di sini. Seberapa jauh teman-teman tahu tools-tools di sini? ChatGPT tahu lah ya. Kalau Bard sekarang udah bertransformasi jadi Gemini, Jasper ini buat copywriting, copy AI harusnya tahu. DALL-E punyanya ChatGPT juga, Midjourney, Gitar Copilot, teman-teman dari software engineer sudah sering pakai itu. Ya, ada Cloud, ada Lambda, Palm, Jigsaw, dan lain-lain. Nah, cuma pada akhirnya semakin besar kekuatan AI itu akan semakin besar juga tanggung jawab dia dalam memberikan decision kepada manusia ya teman-teman. Sehingga akhirnya impact dari AI ini tuh jadi pedang bermata dua gitu ya. Contohnya ada di Amazon itu dapat apa namanya report bahwa AI itu sangat bias ya dalam proses rekrutmen. Mereka nggak mau ngerekrut perempuan untuk role tertentu ya, atau di Google gitu ya, eh, mereka nggak jadi untuk melanjutkan kontrak project mereka dengan Pentagon ya, dengan CIA terkait drone AI karena menyalahi ethics ya. Makanya akhirnya di sini muncul satu bidang baru terkait AI dan juga terkait peradaban manusia ya pada akhirnya ya secara umum. Itu mengenai AI ethics ya. Bagaimana AI ini tuh bisa dimanfaatkan tapi tidak halusinate, tidak over promise dan juga tidak menyalahi aturan-aturan norma sosial yang sedang berlaku. Ya. Ini banyak buku-buku yang bisa jadi pegangan ya teman-teman. Nah, sejauh ini kita udah tahu jadinya ya tiga bukan tiga reason tapi empat ya tadi ya. Tadi empat. Pertama kemajuan algoritma, kemudian semakin banyaknya data yang bisa kita konsumsi untuk olah dan analisis. Ketiga, computing power dia bisa semakin canggih dengan kemajuan ilmu kuantum fisika, kuantum fisik. Serta terakhir tadi, kemajuan hardware dalam membangun storage ya. Semakin kecil eh, chip semikonduktornya, semakin besar storage yang bisa diisi. Ya. Terus beberapa impact terkait AI secara vertikal industri, karena AI itu sebetulnya jadi benang bermata dua ya, bisa bermanfaat tapi juga bisa jadi apa namanya pedang bermata dua yang bisa menghancurkan ya peradaban manusia. Saya nggak main-main nih. Kenapa dari awal saya bilang peradaban manusia? Ya karena memang sebesar itu potensinya untuk bisa menghancurkan peradaban manusia, teman-teman. Apalagi kalau empat empat reason tadi itu semakin berkembang tuh kemajuan teknologi. Sehingga akhirnya dari situ muncul kebutuhan terkait AI ethics. Nah, itu dua hal dasar yang sudah saya sampaikan.
Sekarang membahas terkait AI implementation di bisnis. Sampai saat ini ada mau tanyain dulu nggak teman-teman? Atau diskusi mungkin? Saya ada waktu sampai jam berapa nih, Mas Fadil, Mas Rizal? Halo? Halo, halo. Bisa sampai 2 jam sih harusnya, Mas. Sampai Oh, jam 11 WIB ya. ya, ya. Gimana? Eh, aku mau Rekan-rekan nanya ada yang dulu, mau boleh nggak, ditanyakan Mas? kah sejauh ini? Mau nanya dulu, Mas. Oh, boleh, monggo, monggo. Tadi kan sempat ini ya, kayak ada layering gitu. Kalau misalnya mau bangun tools AI yang efektif itu kan startnya ya mungkin paham dulu nih data science gitu. Terus Betul. yang kedua tuh habis itu belajar machine learningnya, barulah kemudian ya gimana tools itu bisa create action gitu kan Mas Ya. dengan AI gitu. Nah kalau misalnya di Mas Wali sendiri as a product manager gitu, ini saya kurang tahu ya. Di sini mungkin banyak teman-teman yang sudah sangat apa ya, sangat tertarik untuk bangun aplikasi AI gitu kan. Nah kalau dari Mas Wali itu kayak em, minimal required timnya gitu Mas. Yang paling kecil tuh dalam satu tim ya untuk membuat tools AI yang sederhana mungkin itu harusnya ada role apa saja sih di dalamnya itu Mas? Nanti saya jelasin ya, kalau levelnya udah level organisasi atau enterprise. Tapi kalau levelnya masih bootstrapping, sebenarnya secara kita individual diri kita sendiri udah bisa sebetulnya sekarang, Mas, menurut saya ya. Maksudnya gini, kalau kita bicara nge-develop produknya buat prototype, sekarang kita udah bisa vibe coding. Untuk nge-marketin produknya pun sekarang kita juga bisa vibe marketing gitu ya. Kita mau otomasi berapa proses-proses bisnis di marketing. Nge-research pun sekarang kita juga udah bisa pakai LLM gitu kan ya. Ngedesain pun sekarang juga udah bisa pakai apa? Pakai LLM juga gitu ya. Sehingga sebetulnya kalau bicara level individu, kita udah bisa mulai dari sekarang sebetulnya. Saya pun sekarang walaupun posisi seorang sebagai seorang product manager di Notflux, saya lagi mandiri juga untuk nge-build produk saya sendiri gitu ya. Ada beberapa teman saya yang sudah cukup berhasil buat seperti itu tuh, dan dia tuh hanya sendirian doang dan udah bisa generate revenue sehari itu 5 juta teman-teman. Hanya nge-develop sendiri itu. Nih teman-teman, 5 juta tuh dari dua produk ya. Namanya ini nih. Eh ini sama ini. Nah, itu beliau buat dua produk ini sendirian, eh pakai AI gitu ya untuk produknya, dan itu bisa generate 5 juta sehari teman-teman. Gede trafiknya, dan proses marketing yang mereka dia lakukan juga memanfaatkan AI ya. Jadi AI powered marketing gitu. Gimana caranya secara SEO itu bisa kelihatan gitu kan. Terus proses otomasi generate konten di sosial media pun dia juga udah automate gitu ya dengan AI. Jadi dengan dua produk itu tuh dia bisa generate 5 juta sehari gitu. Itu sih, kejauh nggak Mas? Cuma kalau tadi nanti level organisasi nanti saya sebutin ya. Ada kok saya Siap-siap. bahas nanti di akhir. Oke Gitu. Mas. Oke, lanjut ya. Nah, ini beberapa transformasi dari level enterprise. Jadi sebetulnya yang harus dilakukan oleh para C-level atau upper management ketika ingin melakukan transformasi menggunakan AI. Pertama tentu harus ada support dulu dari para eksekutif. Kemudian harus punya visi analitik. Ini tadi balik lagi ya. Dari sisi eksekutif sampai entry level, mereka harus paham dulu tentang data science ya. Harus nge-build data foundation gitu ya. Kemudian mendistribusikan skills ya. Sehingga satu role itu tidak hanya responsible untuk satu value chain atau proses bisnis tertentu aja gitu ya. Ke depan role itu akan semakin convergent gitu ya. Product manager oke lah, dia role utama dia adalah sebagai seorang product manager, tapi dia juga harus di-expect bisa ngoding, harus bisa di-expect juga bisa jadi marketer gitu ya, di-expect juga bisa jadi CS. Begitu pun juga software engineer jangan hanya ngoding doang, dia harus bisa juga bisa tak paham terkait proses data, paham juga terkait proses bisnis, produknya gimana, dan lain-lain. Karena sekarang tuh semakin banyak AI men-solve
berbagai masalah yang ada di proses bisnis suatu perusahaan, itu akhirnya yang namanya role tuh dari sisi HR itu semakin blending teman-teman. Akan semakin sulit nanti mengklasifikasikan atau membedakan ya satu role dengan role yang lainnya. Mungkin nanti modelnya akhirnya model model responsibility based gitu kali ya. Tapi saat setiap orang tuh harus punya kemampuan berbagai skills yang diharapkan ya oleh para manajemen. Ke depan menurut saya akan seperti itu gitu ya. Nah, ini ada beberapa reference yang mungkin bisa digunakan dari Andrew juga. Ini saya dapatkan dari tadi ya, deeplearning.ai. Nanti teman-teman akses aja. Itu sangat lengkap lah di situ kalau pengen belajar AI lebih dalam. Tuh, deeplearning.ai. Ini playbooknya. Kemudian ini ya, dan butuh juga training AI yang lebih luas untuk para senior leaders. Karena kan nggak bisa kita pungkiri ya. Sekarang itu para researcher di AI itu kebanyakan adalah orang-orang yang masih muda, teman-teman. Khususnya dari Cina ya. Kebanyakan researcher dari Cina tuh kalau saya perhatikan muda-muda semua gitu. Sehingga akhirnya untuk melakukan proses transformasi, pemanfaatkan atau adopsi AI secara tepat dan juga tepat gitu ya di suatu perusahaan atau suatu enterprise, itu butuh nge-training dulu para senior leadersnya dengan AI training gitu ya. Apa yang dibahas? Pertama ya basis basis business understanding of AI gitu ya. Terkait teknologinya, datanya gitu ya. Impact dan juga aplikasi. Akhirnya balik lagi tadi harus paham dulu terkait data, terkait machine learning, baru nanti bahas gimana memanfaatkan AI ini secara tepat dan juga cepat dalam proses transformasi suatu enterprise. Nah, akhirnya kita masuk nih, bedanya apa sih antara startup dan juga enterprise? Kalau tadi kan enterprise kita fokusnya transformasi ya, transformasi bisnis, gimana caranya enterprise tersebut bisa memanfaatkan AI untuk proses bisnis mereka. Nah, tapi sekarang dengan munculnya Gen AI dan juga LM yang sudah jadi foundation model bagi kebanyakan startup, akhirnya banyak startup-startup yang bermunculan sekarang itu, mereka itu udah disebut sebagai AI startup gitu ya. Kalau teman-teman tahu Y Combinator ya, salah satu akselerator di US sana di Silicon Valley yang cukup terkenal, sekarang itu 90% dari startup yang apply ke program mereka itu tuh kebanyakan lah AI startup. Ya, apa sih definisinya? Definisinya adalah perusahaan yang mendevelop atau mengkomersialisasikan AI produk mereka sebagai service yang mereka tawarkan. Fokusnya apa? Solving real world problems dengan AI ya. Jadi nggak hanya sekedar ngedevelop teknologinya for the sake of it ya, tapi juga nge-solve problem yang real gitu ya. Seringkali kecil tapi punya tim yang kuat ya. Ya, yang di-develop adalah AI powered SaaS yang tadi saya sebutin ya. Jadi mereka buat software as a service cuman di powered oleh AI atau sebagai AI first SaaS. Jadi mereka nge-develop SaaS-nya itu udah ada AI-nya atau nge-develop AI tools. Ya. AI tools itu contoh kayak ini apa namanya? Kayak kalau teman-teman tahu tuh Eleven Labs ya. Eleven Labs kan sekarang banyak digunakan ya oleh teman-teman untuk nge-build suara gitu ya. Itu tuh AI tools jatuhnya. Nah, pada akhirnya kalau kita bicara apa startup ya dibandingkan antara market versus technology driven companies, ya ada yang mereka tuh eh, sukses ya karena business innovation, tapi juga ada yang sukses karena technology innovation. Ya, contoh tuh Google, Apple, Apple tuh sebetulnya apa ya? Atau SpaceX, mereka itu atau Tesla ya, mereka tuh bisa survive sebenarnya bukan diawali oleh kebutuhan market teman-teman, bukan diawali oleh kebutuhan pengguna. Mungkin ini sangat ini ya apa bertolak belakang dengan apa yang teman-teman dapatkan di sesi sebelumnya ketika bicara UX researcher atau bicara desain human centered gitu ya. Cuma nggak bisa dipungkiri ada beberapa produk atau service yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang mereka itu memang jadi survive bukan berawal dari human centered product development gitu ya. Tapi emang karena mereka memanfaatkan teknologi. Ya, ya kita tahu lah, Google itu akhirnya bisa survive ya, karena teknologi yang mereka tawarkan saat itu. Ya walaupun kita tahu ya, dulu kan Google sebetulnya menawarkan solusi juga yang nggak bisa ditawarkan oleh Yahoo saat itu gitu ya, dalam konteks email dan juga browsing internet. Ya, sebenarnya sebenarnya nge-solve
nge-solve problem juga gitu ya. Nge-solve problem human centered juga. Cuman mereka itu ideation awalnya itu bukan dari market driven, tapi mereka memikirkan ini ada teknologi baru, bisa nggak kita manfaatin gitu. Gampangnya gitu. Sama kayak Notflux. Notflux juga awalnya berawal dari teknologi driven teman-teman, bukan berawal dari kebutuhan user, bukan berawal dari human centered. Dan kita nggak bisa memungkiri hal tersebut ya. Makanya sebetulnya kalau teman-teman ingin membangun suatu produk atau membangun suatu apa namanya startup gitu ya, kalau pengen yang basisnya human centered, maka lakukan dari sisi low tech-nya. Ya, produk-produknya harus low tech, tidak terlalu deep tech ya, deep research terkait teknologi gitu ya. Sayang nanti karena teman-teman akhirnya terlalu banyak tersibukkan mendalami sisi teknikalnya dari sisi teknologi. Kalau emang pengen mengembangkan yang namanya konsep human centered, maka cari produk-produk atau service yang bisa teman-teman bangun itu nge-solve the real problems ya dari market. Ya bukan dari ideasi teman-teman sendiri gitu. Memang kita nggak bisa pungkiri orang-orang yang ada di bawah sini yang teknologi driven product adalah orang-orang yang emang tidak terlalu curious dengan market, tidak terlalu serius untuk menyelesaikan suatu apa namanya problem tertentu di masyarakat atau di market, tapi mereka serius dengan ide gitu ya, membangun suatu teknologi baru. Jadi kalau pengen menggunakan pendekatan human centered, maka teman-teman harus ambil yang low tech-nya gitu. Jadi ya udahlah nggak usah terlalu dalam mendalami data science-nya, nggak usah terlalu dalam mendalami machine learning-nya, tapi teman-teman tahu saat ini tuh ada AI tools apa aja yang bisa mengefisiensikan apalagi mengefektifkan proses bisnis teman-teman. Contoh, contoh lagi ya. Nah, saya kemarin lihat juga di Instagram nih, contoh baru nih. Saya kan termasuk orang kalau kalau apa istilahnya apa sih? Noob noob scrolling ya atau bad scrolling medsos itu kan saya suka itu kalau scrolling itu ngelihat konten-konten ini, konten-konten masak ya teman-teman ya. Jadi satisfying banget lah kalau saya ngeliat orang-orang masak tuh gitu kan. Karena saya nggak bisa masak gitu. Apalagi yang masaknya itu di alam terbuka. Nah, waktu itu saya nemu satu konten kreator, dia seorang chef juga. Biasa dia buat kontennya itu apa namanya? Ya udah dengan mengembed videonya itu tuh dengan musik yang sudah ada di luar sana gitu kan ya. Atau soundtrack tertentu lah. Cuman saya lihat di beberapa postingan terakhir dia akhirnya memanfaatkan Eleven Labs, teman-teman, untuk nge-create aransemen sendiri, nge-create vokal sendiri, bahkan nada-nada sendiri gitu dengan musiknya sendiri. Ya, jadi akhirnya dengan lirik sendiri gitu. Jadi dia tuh kayak kayak ngo- kayak kayak apa ya? Kayak mendeskripsikan resipi gitu ya atau recipe dari si apa bahan-bahan masaknya sama gimana cara masaknya itu dalam bentuk lirik musik gitu loh. Akhirnya dia buat kontennya kayak gitu. Jadi ya eh, inovatif gitu loh. Dan ini nge-solve problem juga oleh audiens dia gitu ya. Karena kan orang pasti akan semakin banyak ngelihat konten dia gitu kan ya. Nah, jadi menurut saya kalau tadi balik lagi ke pertanyaan Mas Rizal, kalau teman-teman pengen dari sekarang nge-build suatu produk, maka cari yang langsung solve the problem di market, bukan yang fokusnya itu deep tech seperti saya sekarang di Notflux gitu loh. Contoh kayak tadi Trustip.id atau cekbelajar.id itu teman saya tuh nggak terlalu banyak research yang terkait teknologi, tapi dia bisa ambil peluang. Oh ternyata sekarang udah ada teknologi ini ya, bisa nih untuk nge-solve market ini. Akhirnya dia buat tuh produk gitu. Gampangnya gitu teman-teman. Ya. Nah jadi sebenarnya apa itu AI products? Bedanya sama AI powered product itu apa? Jadi kalau AI product itu adalah software aplikasi atau hardware device yang menggunakan teknologi AI untuk nge-solve real world problems yang tadi saya sebut sebagai apa namanya yang teknologi driven. Walaupun sebetulnya tidak terlalu jauh juga ya dengan human centered. Walaupun pada akhirnya AI produk ini harus problem solving fokus, data dependency tadi saya bilang ya data science, harus ada continuous improvement, user centric design juga perlu gitu ya. Karena pada akhirnya kalau AI produk ini nggak user centric design ya nggak akan digunain juga teman-teman. Ya harus ada explainability dan juga trust dan juga ada ethical consideration. Jadi kalau teman-teman ke depan pengen buat AI products ya harus mempertimbangkan ke 6 karakteristik ini. Walaupun teman-teman berawal dari bawah ya, yang technology driven.
pada akhirnya juga akan ke atas sih menurut saya. Cuman Apple, Google ini tuh ide awal tuh dari ide mereka sendiri, bukan dari market driven gitu. Baru setelah iterasi development selanjutnya, akhirnya mereka melakukan pendekatan market driven produk juga. Seperti itu. Nah, kenapa sih akhirnya beberapa produk teknologi itu failed? Karena market problem, karena bisnis model failure, karena pro product and system, atau karena manajemen dan juga cash-nya tidak baik gitu ya sebenarnya. Sebenarnya banyak-banyak variabel. Cuman yang paling besar ini adalah yang kotaknya paling besar. Jadi antara market problem, bisnis model failure, atau antara poor product and system. Jarang yang karena kehabisan duit gitu ya. Atau karena mismanagement. Kebanyakan karena tiga ini. Salah mendefinisikan PMF-nya, produk nggak PMF, PMF, ya, atau produk market fit gitu ya. Atau model bisnis yang nggak bagus, pricing yang nggak masuk karena nggak ada orang yang beli. Atau karena memang secara proses produk development sistem itu tidak optimal juga teman-teman. Ya ini ya benefit of AI in digital products ya untuk personalisasi atau untuk otomasi, untuk analitik dan juga prediksi dan juga enhanced security dan juga fraud detection. Nah ini beberapa ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara AI products ya itu ada yang namanya IaaS gitu ya atau AI as a service. Ya kebanyakan tuh bicaranya terkait AI platform dan juga AI tools ya, seperti horizontal dan juga vertical AI engine. Contoh model itu ada Amazon, SageMaker, ada Google Vertex gitu kan ya. Non-Flux itu yang vertikal, jadi engine gitu ya. Di engine-nya. Kita tuh IaaS kami di Non-Flux. Tapi juga ada AI SaaS ya, software as a service. Jadi AI for SaaS, dengan AI powered SaaS. Ini yang tadi saya sebut ya. Ada orang yang nge-develop AI produk, berarti yang AI for SaaS. Itu seperti Locus, Narrative Science, Hairbview. Tapi ada juga yang buat SaaS tapi AI powered ya seperti Jasper, seperti ChatGPT. ChatGPT itu sebenarnya AI powered SaaS, tapi dia punya foundation model sendiri teman-teman. Ya kan, dia kan chatbot sebetulnya kan ya. Cuman dia punya apa namanya AI sendiri di situ, LLM sendiri yang sifatnya dia udah punya platform juga. Akhirnya berawal dari AI powered SaaS, OpenAI akhirnya makin meluaskan bisnis model mereka menjadi AI as a service juga. Ini beberapa landscape AI startup di Indonesia ya teman-teman. Kalau saya bagi jadi beberapa business value dari sisi sense, dari sisi think, dari sisi decide, sama dari sisi act. Yang belum ada yang act nih. Belum ada startup di Indonesia yang membangun AI startup dalam konteks acting ya, dalam konteks yang langsung melakukan eksekusinya. Tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi doang. Ya, kalau kami di Noteflux, kita fokusnya di sense, gimana cara mendeteksi suatu data gitu ya, generate data. Ya, yang paling banyak di kiri memang, karena paling gampang. Makanya ke kanan tuh makin susah, teman-teman. Ya, karena banyak concern yang akan muncul nantinya. Gitu. Iya, nanti di-share aja ya Mas Rizal nomor WA saya jika ada yang minta. Sip. Oke, Mas. Ini company business models gitu ya. Ada yang nge-provide infrastructure seperti GCP gitu ya atau API-nya para perusahaan-perusahaan foundation model LLM, ada yang nge-sell core AI engine-nya kayak kami di Noteflux, ada yang ngejual AI as part of product ya atau service ya, ada yang ngejual selling AI tools-nya secara langsung kayak tadi Eleven Labs. Eleven Labs itu tuh jualan AI tools sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara AI company business atau AI products ya, banyak sektor yang bisa ditembak gitu ya teman. Tergantung nih teman-teman pengen mainnya di mana gitu. Nanti akhirnya akan berkaitan sama customer-nya juga. Apakah di B2B atau B2C atau B2R gitu ya. Retail atau dengan nanti akhirnya akan berkaitan juga monetisasinya juga. Apakah dengan API request, dengan Ads Engine, dengan monthly subscription, atau dengan sekali beli jadi gitu kan ya. Tergantung. Karena nanti kalau teman-teman emang mau berbisnis ya di sisi produk AI, itu harus benar-benar mikirin tentang model bisnisnya sebenarnya sama skema pricing. Karena sangat mahal teman-teman implementasi AI itu. Ya. Walaupun tadi saya bilang teman saya itu yang Transcript.ai atau yang tadi ya chatplugin.id, ya revenue-nya 5 juta. Saya nggak tahu tuh
dia cost-nya tuh sebulan berapa. Bisa jadi gede, teman-teman. Karena kan dia ngehit terus kan API request-nya kayak model yang dia pakai. Bisa jadi mungkin sehari cost-nya bisa 4 juta juga. Akhirnya margin profit-nya cuma 1 juta. Bisa jadi ya, terus saya nggak tahu, belum nanya lebih lanjut. Cost yang dia dapatkan itu berapa. Nah, akhirnya dari situ kita bisa manfaatin nih framework. Kalau tadi kan saya pakai framework SETDA ya. SETDA tuh Sense, Think, Decide, atau Act. Tapi kita juga bisa pakai framework OODA Loop dari sisi Observe, Orient, Decide, atau Act gitu ya. Nah, nanti tipe analytics-nya apakah deskriptif, prediktif, atau preskriptif. Nanti bisnis value-nya apa? Kalau kita makin ke kiri, itu tuh bicara kita nge-collect sama membuat data tuh yang unstructured dari structure. Nah, Noteflux main di sini nih. Dari data image atau video yang dia unstructured data, kita ubah jadi structured data. Sehingga nanti bisa ngebuat insight buat ya, user gitu ya. Nah, makin ke kanan tuh makin makin spesifik nanti business value-nya. Tidak hanya sekedar ngumpulin data, tapi juga men-summarize, terus berpikir, menganalisis, bahkan sampai memberikan rekomendasi atau bahkan melakukan rekomendasi itu sendiri gitu ya. Nah, yang paling kanan tuh nanti ada masanya dia akan berkembang ketika field of robotics ya, ilmuwan robotika tuh semakin semakin maju gitu ya teman-teman. Seperti itu. Ini contoh-contoh di bawah ya. Ada FR, kalau di kiri ada stock prediction dan lain sebagainya. Jadi kita butuh ya menganalisis ya karakteristik di dunia sekarang itu apa dari sisi bisnis dengan teknologi. Nah, kalau untuk spesifik vertikal ya teman-teman coba lakuin namanya value chain analysis. Nanti baca bukunya Michael Porter ya, value chain tuh. Itu salah satu yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa mengidentifikasi nih mana value chain yang sekarang cukup besar memberikan andil produktivitas makin rendah. Kalau memang itu bisa mengimplementasikan AI dalam proses bisnis di value chain tersebut, maka harapannya nanti produktivitas atau efektivitasnya makin besar. Bisa seperti itu caranya nanti. Ini ya, for business value, maka harus nge-scaling value chain-nya. Nah, teman-teman lihat nih, dalam suatu perusahaan, mana nih ada value chain atau bisnis proses yang lack of efisiensi atau lack of efficacy gitu kan ya. Teman-teman identify problemnya apa, terus optimasi operasinya agar lebih efisien. Dengan cara apa? Apakah dengan cara naikin outputnya, atau dengan cara ngurangi inputnya, atau dengan cara naikin input sehingga outputnya makin naik gitu ya, dengan pemanfaatan AI. Jadi AI itu harapannya kalau dari sisi enterprise, itu bisa nge-solve business value atau business process dari sisi value chain-nya. Dia nge-scale operasi secara optimal, teman-teman. Ya. Gitu. Nah ini ya Michael Porter Value Chain, teman-teman baca ini kalau emang pengen bisa bener-bener menjadikan AI produk yang teman-teman bangun tuh bisa human centered dan juga bisa menyelesaikan masalah bisnis di perusahaan terkait. Ya. Nah ini nanti dibuat matriksnya ya impact of AI technology to value chain. Oh ternyata kalau kita pakai framework tadi SETDA ya dari sensing sampai action, ternyata kalau kita bicara primary activity gitu kan ya, di sisi supply chain bisa kita optimisasi nih dengan menggunakan optimization model gitu ya. Kalau dari sisi manufacture kita bisa menggunakan robot gitu kan ya. Makin makin tebal hijaunya berarti makin besar impact yang bisa diberikan oleh AI di value chain tersebut, teman-teman. Ya. Nah, ini kalau teman-teman tahu yang namanya apa? Kita punya yang namanya Komite Nasional untuk Artificial Intelligence ya. Dia buat yang namanya buku Stratnas ya, Stratnas Kecerdasan Artificial Indonesia, bisa dibaca tuh dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Kita fokusnya pemerintah itu di 8 sektor ini, di teknologi disaster, teknologi bencana, maritim, health and food, defense and security. Ini kami dengan Flux fokusnya di nomor 7, engineering and construction, transport and logistik, intelligence juga information dan juga electronics. Sangat teman-teman baca aja bukunya dan cukup bagus ya, walaupun menurut saya kurang kurang ini sih sebetulnya kurang kurang ada action items yang clear yang bisa dilakukan itu apa. Cuman untuk bacaan awal, untuk wawasan awal cukup layak untuk dibaca teman-teman untuk bisa masuk di industri AI. Ini sekarang global AI race, sekarang seluruh negara berbondong-bondong gimana caranya AI ini bisa diadopsi secara maksimal di seluruh aspek kehidupan.
di berbagai industri gitu kan ya. Ya, teman-teman bisa lihat, apalagi Cina ya. Cina tuh sekarang mereka benar-benar pengen lah mengcompete perkembangan AI yang dimiliki oleh US. Ya, makanya muncul DeepSeek kan, muncul Qwen dari Alibaba dan lain-lain. Nah, ini kalau Indonesia National AI Strategy ada 5 fokus ya. Dari sisi education dan research, dari sisi reformasi birokrasi, kesehatan, smart mobility, smart science, sama satu lagi ini apa ya? Ketutupan nih. Saya lupa ya ini apa. Nanti coba buka aja ya di aiinnovation.id, teman-teman. Ini beberapa emerging trends ya di multiple AI area. Ini saya generate juga dari ChatGPT ya. Teman-teman bisa konfirmasi ulang aja nanti coba ngobrol ya dengan LLM kesukaan teman-teman. Kalau saya so far sekarang pakai yang Pro tuh di Gemini pakai Pro. Terus di ChatGPT juga saya pakai Pro. Cuma karena waktu itu ada gratisan dari Shopee. Jadi waktu itu saya beli Shopee Plus, Shopee VIP ya selama sebulan cuma 14.000 tapi dapat ChatGPT Pro selama 3 bulan. Sama pakai Perplexity juga saya. Jadi saya mau nambah lagi, mau nambah Cloud Code juga yang kalau kalau di Pro karena pengen ngoding lebih lebih cepat gitu ya dengan AI. Ini AI adoption by industry ya, laporan dari McKinsey tahun 2020 gitu ya. Tahun 2020 loh ya teman-teman. Sebelum adanya ChatGPT di tahun 2023, 2022 ya. Ini buku yang mungkin saya anjurkan juga untuk teman baca kalau pengen membangun suatu AI startup. Di buku ini banyak dibahas terkait human centered AI product development ya teman-teman ya. Ya, jadi designing user experience, design developer experience. Jadi sebetulnya human centered AI product itu nggak hanya bicara tentang user yang jadi customer atau user yang gunain produknya, teman-teman. Tapi juga membicarakan human centered dari sisi developer. Ya, gimana caranya ngebangun produk AI ini itu ramah terhadap para developer. Ya, apalagi kalau misalnya teman-teman buat produk yang SaaS, yang software as a service, apalagi buat platform. Nah, itu kan butuh butuh developer minded ya, sehingga teman-teman tuh bisa gampang ngobrol dengan mereka. Kecuali kalau teman-teman buat produknya ya emang buat retail seperti tadi ya, seperti cek transcript.id sama apa namanya tadi cek plagiat ya. Itu pakai AI juga teman-teman. Dia nge-generate hasil Turnitin-nya itu nge-nembak model yang hampir persis sama dengan Turnitin yang asli. Kalau yang transkrip itu juga dia pakai AI, AI yang bisa nge-convert suara ke teks atau transkripsi. Nah, sejauh ini ya teman-teman jadi tahu ya, gimana caranya melakukan transformasi AI dalam suatu perusahaan, di PTP AI produk, bisnis modelnya, dan juga startup, terus potensial opportunity terkait AI di sisi B2C, B2B maupun B2G, dan juga global AI adoption ya, dan juga perlombaan dari termasuk Indonesia. Nah, ini tadi ditanya oleh Mas Rizal ya, terkait AI team structure. Kalau dulu, sebetulnya kalau kita ingin bangun suatu, apa namanya, AI products atau AI power products, kita butuh yang namanya data engineer, data analyst, data scientist, machine engineer, rendering engineer yang terpisah satu sama lain gitu ya, punya kaliannya masing-masing. Nah, ini beberapa first possibility-nya. Ada yang modelnya center excellence, tim data sendiri, tim engineering sendiri, sama tim desain produk sendiri. Ini yang kebanyakan perusahaan adopsi ya. Tapi ada juga yang kayak gini teman-teman, embedded. Jadi by squad, satu squad itu ada tim datanya, ada tim engineeringnya, ada tim produk sama desain. Kalau di Evermos dulu, saya sama Mas Rizal, kami ada dua ini. Ini dipakai, yang ini juga dipakai. Tapi ada juga yang hybrid. Ya, hybrid itu adalah tim datanya di-assign eh, di semua squad. Dan ini yang tadi saya sebutkan di Evermos gitu ya. Evermos tuh kita pakai yang ketiga. Jadi hybrid antara Center of Excellence sama embedded-nya. Jadi beberapa tim data, beberapa tim produk di-assign ke squad tertentu atau di SBU tertentu ya, atau strategi bisnis unit tertentu. Itu kalau secara tim organization ya. Sebenarnya yang paling optimal tuh kayak gini sih bentuknya. Jadi per squad atau per project gitu ya. Saya pun kalau di Netflix pun akhirnya modelnya kayak gini. Kita per project. Walaupun pada akhirnya karena tim kita dikit di kantor tuh tiap orang pasti nge-handle multiple project juga ya teman-teman. Kita di Netflix tuh cuma 32 orang ya.
sangat lean timnya. Nah, kalau sekarang tuh udah nggak zaman lagi data scientist atau data analyst atau bahkan UI UX ya. Yang sekarang yang akan jadi profession yang banyak diminati di era adalah AI PM gitu ya. Makin banyak tuh PM yang dicari punya kemampuan AI, AI arsitek, SME gitu kan, AI expertise, full stack software. Soalnya teman-teman kalau ngelihat loker-loker software engineering ya, udah nggak ada lagi back end engineer atau front end engineer. Yang sekarang banyak di itu full stack atau bahkan full stack AI software engineer. Udah nge-handle back end, udah nge-handle front end, atau juga nge-handle AI model development-nya. Sekarang seluruh seluruh software engineer di aspek seperti itu, teman-teman. Ya, cyber security juga sekarang makin besar karena AI ini mendatangkan vulnerability yang tinggi juga gitu ya terkait security. IoT sama robotics juga semakin besar. Sebetulnya ya nggak bisa kita pungkiri UI UX designer, UI UX researcher tuh akan semakin kurang diminati gitu. Akhirnya akan beralih menjadi seorang product manager aja sekalian gitu. Hmm. Dengan adanya AI, sekarang kita belajar makin cepat kok teman-teman. Ya, jadi ini jawabannya Mas Rizal ya atas pertanyaan Mas Rizal tadi. Semoga nanti menjawab. Kalau nggak menjawab mungkin nanti kita diskusikan ya di sisi yang jawab. Saya bentar lagi ke tadi ya beberapa ini tadi yang tadi saya sebutkan ya. Transcript.id dia mentranskrip audio atau video ke teks murah dengan cepat sekali sekali transkripsi mau berapapun panjangnya itu 10.000 murah ya flat harganya. Akurasinya besar bisa berbagai bahasa cukup rapi juga. Ini juga Gen AI bisa membantu UMKM ya untuk bisa berkembang. Ini Autobix AI, bagaimana caranya nge-build resume atau mock interview dengan AI dengan baik. Ini udah diakuisisi, yang buat teman saya juga diakuisisi sama salah satu investor dari US ya kalau nggak salah. Kalau ini teman saya juga belajar lagi, dia buat interface yang menggabungkan seluruh foundation model yang ada ya. Dia kayak buat wrapper aja, cuman bisa nembak beberapa model sekaligus. Ya. Ini sama juga mirip-mirip kayak AI belajar lagi. Kalau ini kan dia model bisnisnya subscription model base ya. Kalau ini teman-teman bisa pakai berbagai model, tidak hanya foundation model juga, bahkan yang small model juga bisa bisa. Itu pakai open router. Kalau pakai open router ini kita jatuhnya kayak top up. Jadi kita ngedeposit suatu balance tertentu. Nanti setiap kita nge-inference atau nge-hit modelnya itu akan berkurang depositnya. Nah, ngedepositnya itu bisa pakai kartu ya, Visa atau Mastercard, atau bisa bahkan bisa pakai kripto, teman-teman. Ya. Kalau pengen nggak cepet boncos atau lebih efisien penggunaannya, saran saya pakai ini, pakai operator.ai. Ya. Ini Geospy yang tadi saya sebutkan ya. Oh, ini Geosquare ya. Kalau geospy.ai ini, jadi teman-teman nanti ngupload gambar gitu ya. Nanti dari si AI ini akan kasih tahu dia ada di mana. Sekarang udah bisa kayak gitu, teman-teman. Coba deh. Teman-teman buka geospy.ai, terus masukin foto tertentu gitu ya, dengan landscape tertentu, nanti dia akan ngasih tahu dia ada di mana. Ini Geosquare, one stop solution untuk geospatial needs. Ya, ini teman saya juga yang buat. Ini Paris AI, ini fokusnya di cyber security. Cyber security sekarang udah pakai AI juga untuk nge-develop ini ya anti fraud dan lain-lain. Ini kami di Noteflux kita buat produk surveillance ya berbasiskan computer vision. Jadi gampangnya saya dan kawan-kawan itu membangun suatu platform ya, platform streaming dan juga snapshot yang bisa diintegrasikan dengan deployment CCTV. Ya, jadi kita kebanyakan menggunakan CCTV walaupun kita nggak menutup kemungkinan bisa pakai HP, pakai body worn atau pakai drone ya teman-teman ya, untuk mendeteksi berbagai objek atau merekognisi berbagai aktivitas. Ya, ini contohnya estimasi crowd gitu ya. Nanti dari stream ini tuh muncul nanti berapa orangnya bisa kayak gitu. Tapi ini saya screenshot belum ada orangnya, belum ada hasil deteksinya. Ini kalau kami di Noteflux kita proses iterasi development-nya itu menggunakan breadth first discovery. Jadi kita jalan dari atas atau jalan dari bawah. Kalau jalan dari atas, tadi ya saya bilang kita tuh teknologi driven. Kita melakukan banyak eksplorasi tiap bulan. Misal contoh
Kalau sekarang tuh saya lagi fokus research terkait person re-identification. Jadi gimana caranya kita bisa nge-matching suatu orang di satu kamera, dia itu sama nggak dengan orang yang lain di kamera yang lain, menggunakan embedding data. Embedding data itu data yang ditranslasikan dari data foto orang yang di-convert jadi pixel, dari pixel di-convert jadi binary data. Nah, jadi binary data itu di-matching, teman-teman. Jadi sekarang sudah cukup mumpuni teknologinya, teknologi matching embedding by atribut data itu ya. Jadi kalau dia bajunya merah, apakah nanti sama juga bajunya merah gitu. Itu udah bisa teman-teman untuk melakukan surveillance. Cuman sekarang yang lagi saya explore, apakah teknologi ini tuh udah cukup scaled untuk di deploy atau diimplementasikan dalam skala yang cukup besar. Karena kan pasti butuh biaya yang gede juga kan. Belum pengadaan kamera, belum pengadaan server dengan GPU yang besar juga. Nah, kalau di sini kalau kita mulai dari atas, kita lowest effort, tapi akan mencari high impact untuk kita reach lebih awal. Jadi kita antisipasi dari enabling technology, tapi kita juga mulai dari bawah juga, dari use case. Jadi kita working backward dari project driven. Nah, kebanyakan kalau kita mulai dari bawah, kita dari project-project yang masuk, maka kita akan enable teknologinya. Jadi proses development kami di Novaflux itu dua arah ya, moving forward ya, working forward dari enabling teknologinya atau working backward dari PO yang udah deal ya, dari project yang udah deal gampangnya. Nah, ini lanjutannya ya. Jadi pada akhirnya kita first priority tetap dari bawah karena itu cash cow-nya kami, project success first, fully support, tapi bukan berarti kita mengabaikan yang atas dengan enable teknologinya, karena dengan kita mengenable teknologi itu akhirnya akan meleverage competitiveness sama scalability path-nya kita juga, teman-teman. Ya, karena gap list-nya itu ada di sini. Baik dari sisi pricing, dari sisi pricing ya, dari sisi edge capability, analytic enrichment dan lain-lain lah, teman-teman. Ya, karena yang namanya produk bisa stand out ketika dia punya diferensiasi kan, punya USP lah, unique selling proposition dibandingkan kompetitornya. Nah, cara untuk bisa survive secara kompetitif itu ada dengan cara mengenable teknologi pada akhirnya. Kalau kita bicara produk. Nah, makanya akhirnya kita kerjanya adalah dengan breadth first discovery seperti itu. Nah, ini terakhir dari saya, gimana caranya teman-teman atau rekan-rekan ya Bapak Ibu sekalian bisa terbukti cukup piawai terkait AI, maka ini saran saya ya, ada hard skill sama soft skillnya. Hard skillnya teman-teman harus punya technical expertise, minimal tadi ada data science ya, dan juga bisa berkomunikasi dengan para technical teams. Harus punya kemampuan product management juga. Nah, kalau terkait product management ini saya punya bacaan lah ya, agar teman-teman nanti bisa survive dalam memahami basic product management. Jadi saya buat artikel panjang waktu itu. Nah, ini artikel panjangnya. Sebentar. Media.com. Hmm. Nah, ini produk manajemen ini intinya ini itu cara agar kita bisa jadi top performing dan juga great product manager ya. Skills, kompetensi, dan juga leveling yang harus dimiliki teman-teman. Terus data analisis, rekan-rekan juga harus paham tentang data analisis, harus punya bisnis acumen yang juga besar, gimana caranya bisa cuan terus gitu ya, dengan jual produk kita, service kita, dan setidaknya bisa coding lah minimal. Minimal teman-teman coba melakukan web coding ya. Rekan-rekan bisa mainlah di Bolt, ya, Bolt.io. Saya lupa ya ininya apa domainnya ya. Namanya Bolt ya, buat web coding, nanti coba googling aja. Lalu bisa pakai Replit atau bisa pakai V0 ya, atau bisa pakai Google Firebase. Sekarang Firebase udah bisa web coding juga. Ya, itulah. Atau misalnya mau kursor langsung juga bisa, kursor langsung integrasi dengan IDE teman-teman.
ya. Atau yang paling advance pakai Cloud Code, ya. Saran saya mulai dari sekarang untuk meningkatkan coding capability teman-teman. Nah, soft skill-nya tentu ya punya komunikasi yang baik, punya problem solving skills, empathy, leadership, dan juga adaptability serta learning. Itu dari saya. Dan ini tebakan saya ke depan ya. Beberapa tebakan saya ini udah kejadian sebetulnya. Pertama, seluruh AI startup pada akhirnya akan mereference AI di dalam produk mereka. Ini udah kejadian beberapa. Perusahaan-perusahaan besar pada akhirnya akan mengadopsi AI juga di service dan juga proses mereka. Ini juga udah kejadian walaupun masih sedikit. Ke depan open source LLM akan makin banyak dan ini udah kejadian ya. Bahkan OpenAI pun mau open source beberapa model mereka, ya kan? Sehingga kita nggak butuh nih untuk mendevelop model kita sendiri. Cuman kalau saya di Noteflux, kami masih mendevelop model kami sendiri karena spesifik use case, ya kan? Kalau LLM kan dia kan general use case kan, jadi agak sulit kalau kita menggunakan LLM dari open source. Kita perlu ngedevelop model sendiri. Ya, ke depan nanti ya akan jadi main proposition atau daya tawar yang besar itu adalah seberapa banyak data yang kita miliki atau kita dapatkan sama seberapa banyak use case yang bisa kita handle, ya. Terus the challenge of future AI engineer is to fine tune. Ya, ke depan nanti akan challenge dari para software engineer itu adalah gimana cara bisa nge-fine tune sebenarnya teman-teman model-model yang mereka miliki ya atau yang mereka gunakan untuk optimize dan juga untuk di-embed ke aplikasi yang mereka bangun, ya. Nah, ke depan the future of software development is with human language. Nah, ini udah kejadian, ya kan? Bahkan di Noteflux sekalipun sekarang seluruh programmer kami itu udah nggak ada yang coding lagi, udah cuma ngeprom aja ke cloud code, teman-teman, ya. Dan sekarang fokus terhadap business analysis dan juga need analysis fokus on people skill, presentation dan juga selling ya teman-teman. Nah, dan ke depan untuk bisa mencapai masa depan ini semua ada tantangan yang akan dihadapi. Tantangan ada terkait cost of hardware, cost bandwidth, sama cost license. Pada akhirnya problem terkait implementasi AI itu tiga hal ini aja sebetulnya. Hardware itu nanti eh, driving force-nya paling besar di CAPEX. Karena CAPEX itu modelnya butuh besar. Kalau bandwidth nanti di OPEX, license nanti tergantung nanti bisnis model yang dijual seperti apa. Kalau dia perpetual, seumur hidup, maka nanti bakal besar di CAPEX. Kalau dia misalnya mau di subscription atau yearly subscription, maka dia akan gede di OPEX-nya, ya, di operation cost-nya, operation expense, seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nih, 111 slide udah bisa diselesaikan ya. Alhamdulillah kurang dari 2 jam. Monggo kalau misalnya ingin tanyakan. Baik, terima kasih banyak Mas Wali atas penjelasan yang sangat lengkap ya dan sangat insightful tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Saya akan membacakan nanti pertanyaannya kalau ditanya lewat kolom chat ya. Silahkan ada yang ingin bertanya. Mas Fadil, mungkin aku mau diskusi lagi nih sebentar ya, sekilas gitu. Silahkan Kak Rizal. Ya, kalau saya tangkap tadi berarti sebenarnya di eh, produk AI ke depan itu kemungkinan akan banyak dimulainya itu dari yang tadi kan maksudnya kayak tech first gitu, kayak lihat dulu kapabilitas teknologi yang bisa di optimize gitu. Habis itu kemudian mungkin eh, secara in-house gitu kayak dikembangkan lah toolsnya gitu. Habis itu kemudian barulah divalidasi ke market atau user yang akan menggunakannya gitu. Jadi kayak
model-model human centered selama ini yang dimana itu kayak explore dulu banyak di depan, kayak misal lakukan riset fundamental di depan gitu untuk cari tahu apa sih kebutuhan market gitu. Itu akhirnya kayak shifting gitu. Jadi kayak lihat dulu kapabilitas teknologi yang bisa digunakan, yang bisa dieksplor gitu. Kalau misalnya udah jadi nih prototype atau MVP-nya gitu, barulah kemudian kita validasi itu ke target user yang akan pakai gitu ya. Kayak gitu nggak Mas? Atau gimana ya? Yang tadi tuh yang kayak market first sama teknologi first itu model ini kayak penjelasannya gitu. Karena kan kalau saya mikir kayak human centered di sini kan ujung-ujungnya kan pasti akan dipakai gitu kan. Tapi skemanya aja yang mungkin akan lebih apa ya? Lebih efisien gitu. Lebih efisien bangun dulu prototipenya di dalam lab gitu, baru kemudian kita bawa kita validasi gitu. Iya, ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Rizal benar ya. Cuma kalau saya sih secara praktek di Noteflux kita jalin dua-duanya pada akhirnya. Karena kalau berangkat dari teknologi driven pun itu kan sebenarnya hanya memuaskan ini ya, curiosity kita aja ya untuk mendevelop suatu teknologi baru. Tapi ya yang namanya inovasi kan tidak hanya sekedar itu gitu. Inovasi kan adalah ketika kita bisa nge-develop suatu teknologi baru atau ide baru dan itu solve the real problem of user kan sebetulnya. Makanya akhirnya harus ke market driven juga. Makanya tadi saya bilang walaupun Apple, Google, Tesla mereka berangkat dan market driven, ujungnya pun mereka juga akan masuk ke market driven juga. Maksudnya dalam konteks iterasi development produk mereka, ya mereka akhirnya akan mengutamakan human centered product development juga gitu loh. Ya kita tahu lah tim desainnya Apple itu kan sangat ini ya, eh, sangat tinggi ekspertisnya gitu ya. Kan salah satu hal yang kenapa produk-produk Apple itu banyak digunakan karena secara UX, secara desain tuh benar-benar human centered sekali. Bahkan ketika dulu insiden yang pertama kali update iOS terbaru tuh yang glasses ya, itu ternyata eh, head of desainnya itu sampai dipecat teman-teman, sampai di PHK sama tim Cook gara-gara insiden itu gitu. Karena gara-gara desain yang bagus sih glasses gitu ya, cuma kan akhirnya nggak kelihatan gitu kan, akhirnya sampai dipecat gitu kan. Kalau akhirnya sekarang udah perbaiki gitu. Jadi ya maksud saya gini, eh, nggak apa-apa mulai dari teknologi driven, cuma kan itu butuh expertise yang tinggi ya, butuh technicality yang cukup besar. Jadi hanya sebagian orang pasti yang bisa melakukan hal itu. Tapi ya pada akhirnya orang-orang tersebut pun juga harus masuk ke market driven juga, ke human centered product development untuk iterasi produk selanjutnya. Itu sih. Makanya kalau kami di Noteflux ya kita jalan dua-duanya. Kalau di kami nyebutnya breadth first discovery ya. Jadi cash cow-nya dari project, ya udah kita dari project, dari use case, dari market yang diminta. Tapi ya kita juga main di enabling teknologi baru agar secara USP, secara kompetitif kita punya advantage yang terus meningkat terhadap kompetitor yang ada. Seperti itu Mas Rizal. Siap, siap. Thank you, Mas. Thank you, Kak Fadil. Oke, oke, terima kasih Kak Rizal. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Yahya. Untuk produk selain AI, tapi pengen menggunakan AI untuk membangun UVP, seberapa pentingkah data scientist dalam tim? Kalau misalnya tidak ada dana untuk meng-hire data scientist, apa yang bisa kami lakukan untuk mengurangi risiko? Bagaimana Mas Walu? UVP ini apa ya Mas Yahya? Unique value proposition, Mas. Oh, information. Em, sebetulnya nggak usah butuh data scientist sih Mas. Apalagi kalau Mas Yahya hanya sekedar untuk bisa membangun UVP ya, Unique Value Proposition dari produk yang Mas Yahya dapat. Harusnya dari search mandiri pun juga bisa ya, menggunakan LLM yang ada di luar sana.
Kalau misalnya nggak terlalu percaya dengan hasilnya, takutnya hallucinated, ya sekalian melakukan riset secara mandiri dengan untuk mendapatkan data primer ya lebih awal. Itu sih kalau dari saya. Data scientist itu udah nggak diperlukan lagi sekarang menurut saya. Karena kerjaannya akhirnya ujungnya tuh hanya untuk analisis data sama modeling data ya. Cuman itu somehow harusnya bisa di-tackle sama product manager atau software engineer sih. Gitu. Maka tadi saya bilang dengan adanya AI ini role-role yang ada sekarang akhirnya makin blending dan makin agak kabur gitu ya, responsibility-nya apa. Tapi bukan berarti eh, menghilangkan role tersebut, hanya saja akhirnya scope of skills needed and responsibility itu makin luas saja gitu loh. Cuman kalau boleh mendebak, ini kan sebenarnya Mas Yahya lagi bangun produk ya di awal ya, karena kan masih bangun unique value proposition ya, berarti harusnya bisa didesain sendiri sih, tanpa harus hire data scientist, kayak gitu. Jadi nggak perlu menurut saya. Baik, oke, baik, Mas Wali atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan ditulis di kolom komentar atau resen. Ini sudah tidak ada. Mungkin sudah bisa ditutup, Kak. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya dan sudah mau mendengarkan. Semoga Oh, ada yang bermanfaat resen, Kak. dan bisa memberikan impact ya buat teman-teman ke depannya. Any kind of impacts. Oh, ada yang resen nih, Kak. Mau menjawab? Atau dari Kak Adri Hamjan mau bertanya? Silahkan. Cek, cek. Boleh. Baik. Halo, halo. Cek, cek. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya orang awam nih. Ketika topik ini dibahas, apa yang disampaikan oleh Mas Wali ini sangat sangat luar biasa. Kebetulan basic saya, Mas, adalah seorang pendidik di salah satu sekolah negeri untuk SMK. Kebetulan eh, beberapa awal tahun lalu sistem pendidikan kita memasukkan coding dan kecerdasan artifisial itu di dalam kurikulum kita. Alhamdulillah saat ini rekan-rekan guru yang berlatar belakang teknologi sedang dipersiapkan untuk menjadi instruktur dan melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru yang memang awam dan belum mengerti tentang seperti apa sih ilmu coding itu sendiri. Melalui forum ini saya mau menyampaikan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Mas Wali bahwa soft skill dan hard skill itu menjadi pintu masuk ketika kita mau melakukan pengembangan. Saya ini sedang di dalam pikiran saya, Mas, saya mau mengembangkan sebuah sistem tracer studi untuk data alumni untuk di sekolah-sekolah kami. Kira-kira menurut Mas Wali ini aplikasi apa yang mungkin sebagai orang awam nih yang bisa saya gunakan biar mempermudah data-data alumni yang tersebar di seluruh wilayah. Mohon maaf, mudah-mudahan masih nyambung ya dengan topik yang dibahas ini. Terima kasih, Mas. Tools yang ditanyakan untuk data collection, untuk data analisis, atau untuk apa, Pak Adri? Untuk collection-nya, Mas. Kalau untuk collection sebetulnya agak ini ya, sulit ya. Sulit dalam artian ya pada akhirnya kesuksesan hasil data collection bukan bergantung terhadap tools yang digunakan, tapi tergantung terhadap surveyor yang berjibaku mencari datanya kepada para alumni kan. Karena kan yang biasanya kalau dalam data collection kita mensurvei
seorang respon untuk mengisi suatu data kan ya pada akhirnya tergantung keberkenanan orangnya itu untuk mengisi data kan. Begitu sih Mas. Jadi kalau bicara dalam konteks data collection ya, bicara tools nggak ada tools yang apa ya, yang jadi deal breaker lah menurut saya. Ya sesederhana menggunakan Google Form itu udah cukup baik. Begitu Mas Andri. Kecuali kalau Mas Andri tanya mengenai data analisisnya. Kalau bicara tentang data analisisnya atau data modelingnya atau nanti terkait data recommendation, nah itu banyak toolsnya. Tapi kalau data collection itu tidak sulit ya kalau bicara tracer study. Karena kan sumber datanya itu kan dari responden yang ditanya dari formulir atau dari survei yang dilakukan gitu. Itu sih. Kalau berkaca dari kampus saya dulu juga mengadakan tracer studi tiap 5 tahunan dan itu budgetnya memang besar sehingga para surveyor itu diberikan honorarium lah istilahnya sehingga mereka mau untuk effort untuk mencari data itu ke para alumni dengan maksimal gitu satu. Terus kedua mereka juga ada budget untuk mengirimkan email ya secara continuous kepada para alumni gitu ya. Nah cuma saya nggak tahu apakah alumni dari lembaga pendidikan yang Mas Pak Adri ampu mereka menggather alumni personal para emailnya, menggather data email personal para alumni atau tidak gitu kan. Karena kan pada akhirnya kan tergantung seberapa banyak kita di awal mengumpulkan personal data kan dari para alumni tersebut. Gitu sih Pak Adri. Jadi kalau bicara data collection, tools tidak begitu jadi deal breaker ya dalam proses efisiensi maupun efektivitas data collection-nya. Oke, terima kasih Mas Wali atas jawabannya dan juga pertanyaan dari Pak Adri tadi. Kayaknya sudah cukup untuk sesi tanya jawab kali ini ya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Saya Fadil Danendra selaku Business and Community Assistant Indigo Hub Makassar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang pertama pemateri kita Mas Ahmad Wali Radi, kemudian ada Kak Rizal tadi yang menyampaikan keynote speech, kemudian ada program partner kita itu ada Indigo dan Pondok Informatika, dan tentu saja untuk seluruh peserta yang sudah hadir dan aktif mengikuti acara hari ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa menjadi bekal berharga dalam memahami apa itu AI dan bagaimana peran AI Product Management. Sampai jumpa di webinar Human Next selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Wali. Ya, pamit ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Salam. Recording stopped.